masuk jam 10, ini masih lama zuhurnya, ya tawaf itu dulu. Tidak usah tahiyatul masjid, tawaf. Jadi setiap orang masuk Mekah, masuk Masjidil Haram itu tawaf. Tawaf kudum dengan tawaf kudum. Jadi itu caranya agar kita itu mengganti sholat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid di Indonesia, sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk masjid Haram itu langsung tawaf. Nah itu tawaf kudum. Kecuali kalau di situ ada orang berjamaah, ya langsung jamaah zuhur apa asar itu kita nggak tahu. Atau kita belum perlu kopiah, nanti kalau perlu kopiah satu waktu dulu jadi kehabisan waktu ya, sholat kopiah gitu aja. Nah, fayabda'u biha fit tawafi, maka dimulai harus dengan sholat tadi, tidak dengan tawaf. Tuh, sudah ya. Jadi sudah selesai, bab tawaf sudah selesai. Sekarang akan menginjak pada wajibnya haji. Dari kemarin itu sudah diterangkan rukun haji ada berapa? 6 kan? 6. Kan terus 2 3 tawaf ifadah, ya enggak? 4-nya sa'i, kelimanya ukur, 6-nya tartib. Itu rukunnya apa? Haji. Rukun ini kalau ditinggal hajinya batal, enggak sah. Jadi 6 ini harus betul-betul dikerjakan. Selain itu namanya wajib haji, kayak lempar jumroh apa itu wajib. Enggak usah lempar, enggak apa-apa, tinggal bayar saja motong kambing berapa. Jadi yang wajib ini andai kata kita tidak sempat, tidak apa-apa, tinggal bayar jam saja. Ini maksudnya jam gitu. Fidyah, fidyah. Wajibat lain dengan apa namanya ibadah yang lain. Ini ada rukun dan wajib. Kalau ibadah sholat kan kalau rukun habis itu sunnah. Ini enggak, rukun wajib, ada rukun ada wajib. Yang rukun itu kayak di sholat itu wajib ya, rukun. Tadi wajib lain lagi, wajib itu wajib dikerjakan tapi boleh ditinggalkan, tapi diganti dengan widyah. Wajibatuhu, jadi khamsatun wahiyya mata jibu bitirkatil fidyah. Wajibnya haji itu ada 5. Ya. Maksudnya wajib itu apa? Itu yang kalau ditinggalkan membayar fidyah, namanya wajib. Apa itu? 1. Ihramun min miqatin, pamikotul haji liman bimakata, ya bahwa haji wal umroh lil mutawajjihi nyal Madinah yuhrefa wa al musammadi bi Ali bil Ali wal binasami wa misra wal maghrib al Jufah amin jahama al Yaman ya lam minajid al Najdi al Yamani wal Hijaz Kornu. Jadi wajibnya itu pertama ihram dari kot. Ihram ini harus dari mikot. Mikot itu apa? Mikot itu tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah dari arah yang tertentu ya. Arah utara, barat, selatan, timur itu ada mikotnya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak pindah mikot itu. Contohnya lagi ya, kalau kita datang dari Mekah ya, liman di Makkah, ada orang asli Mekah. Orang asli Mekah mau berangkat haji ke Arafah, itu dari mana mulainya? Ya dari rumahnya. Dari liman di Makkah ya bahwa ya haji wal umrah ilmu haji minal Madinah Zulhulaifah. Jadi mikotul haji liman lima kata ya. Ya Makkah. Bahwa haji wal umrah, orang yang mau haji itu mau umrah, orang yang penduduk Mekah
mulai ikhramnya dari Mekah itu sendiri. Kemudian minal mutawajjih minal Madinah Zulhulaifah al-Musama Bibir Ali. Ya. Orang yang datang dari Madinah itu mulai ikhramnya di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu terkenal dengan nama Bir Ali loh, Bir Ali. Jadi kalau kita dari arah utara dari Madinah, maka memulai pakai baju ikhram, mulai niat ikhram itu dari Zulhulaifah. Zulhulaifah itu namanya terkenal dengan nama Bir Ali. Kemudian waminas Syami, orang yang datang dari negara Syam. Syam itu Syria ya. Jadi arah mana itu? Arah barat ya. Barat utara. Kalau utara barat persis itu kan barat utara. Itu dari negara Syam itu. Negara Syam. Ya, Misr dari Mesir, wal Maghrib dari Maghrib, Kufah. Tempat mikotnya Kufah. Jadi negara mulai dari Syam, terus ke selatan Mesir, Maghrib, ini Maroko, apa itu Maghrib itu mulai Kufah. Kami Tihama dari daerah Tihama, kami Tihama di Yamani, Yalamlam. Dari Tihama, Yaman, itu Yalamlam ikutnya. Jadi dari arah timur yang Yalamlamnya. Wa min najdi Yamani wal Hijaz Kornun. Dari Yaman dan Hijaz, maka dari Kornon, dari kota Kornon. Wal Masriki Zatu Irkin, dan dari timur itu termasuk Iran mungkin itu timurnya. Semua dari Zatu Irkin. Nah, jadi ini sudah terkenal nama-nama ini. Kalau seperti Indonesia itu urusan dengan Yaman. Jadi mestinya Yalamlam, Indonesia Yalamlam mestinya. Mikotnya Indonesia Yalamlam. Jadi kalau ada orang naik kapal terbang, ini mesti di atas Yalamlam itu mulai niat ikhram. Tapi biasanya mulainya setelah turun di Jeddah baru niat ikhram itu ulama sedang berbeda-beda pendapat itu. Ada yang harus bayar fidyah karena tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan mikotnya. Jadi kalau lewat darat atau lewat air, lewat kapal itu kan gampang hitungannya. Tapi kalau lewat udara akhirnya begitu. Lewat udara pas kapal terbangnya di atas Yalamlam, kita masih belum pakaian ikhram. Makanya kalau mau pakai ikhram ya dari Surabaya itu dari Jakarta sudah pakai ikhram. Nanti begitu masuk Yalamlam terus niat dia diberi apa-apa sama para mughaib biasanya ini sudah niat ikhram. Sudah. Jadi ini namanya wajib ya. Barang wajib ini bisa ditinggal, artinya sah. Hajinya sah kalau wajib itu tidak kerjakan. Kenapa tidak dikerjakan? Ya sebab angel sih mau mengerjakan lewat Yalamlam tidak bisa, kita masih di atas kapal terbang. Harusnya turun dulu kan. Padahal di Yalamlam kan tidak ada bandara. Jadi akhirnya turunnya di sana di Jeddah. Kelewatan Jeddah kan dari arah Mesir. Mesir sana bisa lewat Jeddah. Kalau kita kan enggak. Nah, ini namanya wajib haji. Wajib haji itu orang mau ikhram harus dari mikot, tapi dia tidak dari mikot. Itu boleh. Nanti bayar fidyah. Nah, sekarang wa mikotul umroh. Nah, jadi orang Indonesia haji tamattu ya. Orang Indonesia kan kalau dari biasanya kalau datang gelombang pertama itu kan nanti ke Madinah dulu. Nanti dari Madinah terus mau umroh
pakai ya, apa Bir Ali. Bir Ali. Ah, Bir Ali ini terus udah umroh selesai, tahallul sudah. Akhirnya ketika mau naik haji, akan haji ke berumroh, itu nanti orang Indonesia itu memulainya dari rumah, dari hotel. Nah, ini namanya melanggar tidak melaksanakan wajib. Mestinya dia harus ke arah Bir Ali atau yang lurus dengan Bir Ali itu mana apa sih? Misal ya Dzul Khulaifah tadi, Khulaifah. Itu misalnya ke sana, tapi karena kita dari hotel sudah niat ikhramnya, berarti apa? Berarti kita harus bayar bayar fidyah. Sudah, saya teruskan. Wa miqatul umroh iman fil harami al-fil wa afdulu tan'im wal hujaybiyah. Wa miqatul umroh, adapun miqatnya umroh lain dari haji ya. Miqatnya umroh fil harami untuk orang yang ada di Mekah. Artinya seperti orang Indonesia datang sudah umroh mau umroh lagi kan. Nah, ketika akan umroh lagi nanti keluar ke tanah halal. Al-khilu wa afdullah al-ja'rona. Jadi kalau bisa kalau kita mau umroh lagi itu keluar dulu dari kota Mekah ke Ja'rona atau Fatan'im atau ke Tan'im atau wal Hudaybiyah atau Hudaybiyah. Jadi bisa Ja'rona, bisa Tan'im, bisa Hudaybiyah. Milih terserah mana. Tapi biasanya orang-orang itu ke Tan'im paling dekat Tan'im itu. Ada bisnya sudah bis Tan'im ikut saja ke sana, nanti sana umroh balik lagi ke Mekah, terus umroh lagi. Jadi umrohnya bisa bolak-balik. Orang Indonesia itu sampai umroh sampai 7 kali kadang-kadang. Yang kuat-kuat, yang muda-muda itu. Jadi adapun mikot umroh bagi orang yang berada di tanah haram ialah dari tanah halalnya lewat batas tanah haram. Yang lebih afdol adalah dari Ja'rona, Tan'im, lalu Hudaybiyah. Pilih bila penduduk Makkah berada di rumahnya. Kalau penduduk Makkah asli di rumahnya saja. Paling afdol adalah sebab merupakan mikot umroh Nabi Muhammad SAW. Lalu Tan'im sebab Nabi SAW pernah menyuruh Siti Aisyah berumroh dari sana. Lalu Hudaybiyah sebab Nabi SAW pernah akan berumroh dari sana, hanya tidak jadi karena ditegak oleh kaum musyrikin. Orang dari rumah, kalau mau umroh orang Indonesia sudah di Mekah, keluar ini untuk berkirona. Kemudian sekarang kami kotuman lami kota lahu bitodiki muhadatul mikotil warid in hadahu ibarin atau bahrin wa illa pamarhalatan di Makkah. Adapun mikot orang yang tidak mempunyai mikot di jalanannya, seperti orang Mesir dan sebagainya, maka mikotnya dari tempat yang bertepatan dengan mikot yang tersebut dalam hadis. Bila bertepatan dengan mikot di lautan atau daratan, bila tidak bertepatan dengan itu, maka yang jaraknya 2 pondokan, 2 marhal dari Mekah, lebih kurang 76 kilo keluar. Jadi maksudnya apa? Maksudnya orang mikot negara tidak tinggal, kalau yang disebut ya situ ikut situ aja. Seperti Indonesia kan tidak disebut, ini udah disebut tapi kan arahnya kan dari sana. Oh dari Yalamlam, Yaman. Nah, jadi ikut yang disebut itu. Ancar-ancarnya begitu. Wa yukhrimu al-ja'i fil bahri min jati Yaman minasyibi al-muharrami
alladhi yuhadhi dalam lam wala yajuzu lahu ta'khiru ikramihi ila wusul ila jiddah khilafan liman aftabi syekhuna min jawazi ta'khirihi ilaiha. Ini masalah Indonesia ini. Bagi pendatang jamaah yang datang dari laut arah Yaman, Indonesia ini, maka ikhramnya, mikotnya dari Sibil Muharram bertepatan dengan dalam lam. Ia tidak boleh mengakhirkan ikhram sampai ke Jeddah. Lah masih di tengah laut. Dalam lam kan di darat jauh sana. Mestinya harus lurusnya itu. Berbeda dengan fatwa Syekhuna Syekh Ibnu Hajar yang memperbolehkan menangguhkannya sampai di Jeddah. Jadi yang mazhabnya orang Indonesia ini yang pada mikot dari Jeddah itu karena ikut Imam Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar. Jadi orang Indonesia tidak usah mikot saja karena pesawatnya turunnya di Jeddah. Melakukan sampai Jeddah. Sudah. Wa alala bi an masafataha ila Makkah kama masafati lam lam ilaiha walau ahrama min duni mikot lazimut jamun walau nasian au jailan malam yaud ilahi qabla talabusihi binusukin walau tawafa kudumin wa asima wiruma. Alasan Syekhuna sebab perjalanan hijrah ke Mekah itu seperti lam ke Mekah. Bila orang berikhram kurang dari mikot, wajib menyembelih jam. Sekalipun karena lupa atau tidak tahu. Selama ia tidak kembali ke mikot sebelum melaksanakan ibadah hajinya. Walaupun tawaf qudum dan berdosa selain yang lupa atau yang tidak tahu. Jadi orang Indonesia itu akhirnya mikotnya Jeddah. Sebab dari Jeddah ke Mekah itu sama dengan Yalamlam ke Mekah, jaraknya itu sama. Jadi sudah sana saja walaupun dia di arah timur, dia di arah barat. Fama bitun bi Muzdalifah walau sa'atan min nisfi sanin min al-zahri. Ini wajib yang kedua ya. Dan yang kedua wa mabitun bi Muzdalifah. Jadi wajibnya haji itu kedua mabit bermalam di Muzdalifah. Walaupun sebentar waktunya, yaitu mulai tengah malam, yang kedua dari malam hari raya Idul Adha. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan saat di sini ialah sebagian dari zaman atau waktu, bukan sesaat menurut ahli falak, yaitu 60 menit. Jadi begini ya, orang yang dari Arafah itu kan sudah maghrib kan pada berangkat. Di Muzdalifah. Jadi di Muzdalifah itu harus jam 12 malam. Walaupun sebentar. Dari sana biasanya pada diturunkan dari bis, turunkan pada Luluwatu. Ngenteni tengah malam, kalau sudah tengah malam berarti sudah mabit, sudah bermalam. Nanti dari sana habis jam 12 malam diangkat lagi pakai bis ke Mina. Nah, jadi walau saatan, walau sebentar ya lewatnya bis itu saja sudah nggak apa-apa. Bisnya nggak mandek, tapi masuk bisnya itu jam 12 malam sudah ada di Muzdalifah. Ya terus saja berjalan. Itu namanya sudah mabit juga. Tapi kan biasanya berdiri, biasanya turun dulu cari batu. Untuk melempar jumroh cari batu di situ. Jadi Muzdalifah dikasih batu banyak sekali sama pemerintah Saudi. Batu-batu kerikil-kerikil. Wama bitun bimina. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Wama bitun bimina.
mu'zomalayali ayamil tasrik. Naam inna faro qabla ghurubi syamsil yaumi asani jaza. Jadi wajib yang ketiga itu mabit di Mina. Bermalam di Mina. Ada sebagian besar dari malam-malam tasrik. Sebagian besar itu. Jadi kan tasrik kan 3 hari. Ya, jadi paling enggak 2 hari apa 3 hari loh. Betul demikian, tetapi kalau kembali ke Mekah sebelum terbenam matahari pada hari tasrik yang kedua tanggal 12 Zulhijjah boleh saja susu balik, itu namanya nafar awal. Nafar awal itu di sana cuman sampai tanggal 12 Zulhijjah, sampai tanggal 13-nya sudah ke Mekah. Mekah mau apa ya, mau tawaf ifadah boleh saja, boleh. Sebagaimana firman Allah, apa yang mabit di sana hanya 2 hari, ya boleh, tidak dosa. Itu ayatnya surat Al-Baqarah ayat 203. Teman-teman. Biasanya umumnya orang-orang Indonesia ya ini dua hari itu di sana. Soalnya panas sih, panas padahal mestinya 3 hari lebih baik 3 hari. Tapi karena tidak ada koncone lu tinggal kabel. Akhirnya melok-melok. Taman Zafiyami fala isma'alai. Fasaqadu anhu mabitul laili salisa wa ramyu yaumiha wa innama yajibul mabit wilayaliha liwayu'ai wa ahli sikoya. Gugur kewajiban bermalam pada malam ketiganya dan melempar pada siang harinya bagi yang bernafar awal. Sehingga kewajiban mabit pada malam-malam itu adalah bagi selain tukang penggembala dan tukang mengurus air. Itu panitia lah, bagian panitia. Jadi mabit yang ketiga, yang malam ketiga itu tidak boleh, tidak apa-apa, tidak. Gugur kewajiban. Nah, jadi itu saya ulangi, wajib haji satu pertama ikhram dari miqat. Ya, yang kemudian terus mabit. Ya, mabit di Musdalifah. Kemudian yang ketiga mabit di Mina. 2 hari atau 3 hari. Nah, sekarang tawaful wada dan tawaf wada li ghairi haidin wa makiyin ilam yufarik makata bata haji. Keempat, tawaf wada selain yang haid, yang nifas, dan orang yang luka khawatir akan mengotori masjid, maka tidak wajib tawaf wada. Demikian pula orang yang merasa takut keamanan diri atau hartanya, gugur kewajiban jam pada mereka. Begitu tidak akan meninggalkan kota Mekah sesudah hajinya. Itu apa? Itu mana tawaf pamitan. Jadi orang yang mau keluar dari Mekah itu disuruh tawaf wada. Orang yang datang ke Mekah tawaf qudum, kayak tahiyatul masjid loh. Kemudian orang yang mau keluar dari Mekah tawaf pamitan, tawaf wada. Kayak kita sholat safar itu, sholat safar. Tapi kalau orang asli, orang situ, kalau orangnya sedang haid ya tidak usah. Sudah tidak usah suatu apa saja, tidak apa-apa orang haid. Tapi kalau ifadah itu rukun, ifadah itu. Tawaf itu meskipun haid ya nunggu biar tidak haid dulu sampai selesai haid baru tawaf ifadah. Makanya orang haid itu sekarang kan ada obatnya itu. Jadi nanti biar pas tawaf ifadah tidak haid itu. Jadi nanti langsung buat tawaf ifadah. Kalau tawaf wajah kan boleh ditinggalkan, tapi ini namanya wajib namanya.
Ya, jadi tidak rukun tapi wajib. Tapi sekarang orang yang haid. Waramyun ila jumratil akobah. Kemudian yang nomor berapa itu? 7, 3, 4, 5 ya. Ramyun ila melempar jumrah akobah. Badan bisofi lailatul nahri sab'an. Jadi setelah kita dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian masuk Mina, masuk Mina itu tadi melempar jumrah akobah. Jumrah akobah itu pada baru tahiyatul masjid. Kalau masuk Mina bukan pakai sholat, menghormat Mina, pakai jumrah akobah. Jadi masuk Mekah sholat hujum, masuk Mina jumrah akobah. Jumrah akobah itu di situ kayak sholat sunnah tahiyatul masjid itu. Warumrun ila jumratil akobah. Baca jinsulilatul ahli sab'an 7 kali. Tapi sudah separuh malam ya. Jadi sudah sampai jam 12 malam sudah boleh. Wala jumrati salis baca zawali darin kul yaumin min ayamit tasrik sab'an mata TV bainal jumurat. Nah, kemudian ada 3 jumlah jumlah sani, jumlah akobah itu besoknya setelah zawal ya. Baca zawal. Itu ya Pak. Jadi kalau datang dari Arafah, dari Muzdalifah, datang nanti mulai tengah malam sudah bisa lempar jumrah akobah. Itu kayak sunat tahiyatul masjid gitu. Nanti besoknya pada zawal, pada zawal baru keluar lagi untuk lempar jumrah akobah, jumrah ula, sani gitu. Ula sani akobah ya. Musto. Ya. Sab'an 7 kali. Jadi melempar jumrah akobah sebanyak 7 kali sesudah tengah malam hari Nahr dan melempar jumrah yang 3 sesudah tergelincir matahari dalam hari tasyrik. Masing-masing 7 kali. Kita tertib antara jumrah itu pertama ula, wusto, terus akobah. Perlu diketahui bahwa waktu melempar itu afdolnya sesudah tergelincir matahari, boleh sore atau malam harinya sampai tengah malam, dan boleh sebelum tergelincir matahari. Ya, sing membolehkan dan boleh sebelum tergelincir. Jadi mestinya kan sudah tergelincir. Ya, jam zuhur boleh, asar boleh, maghrib bisa boleh, terus pokoknya wis kelewat. Nanti besoknya gitu. Tapi ini ada pendapat boleh juga gitu kan malamnya kan jumrah akobah ya. Kemudian paginya jam 10 waktu duha baru mulai jumrah 3 ini. Tapi ini pendapat yang mestinya kan habis tergelincir matahari pada zawal. Tapi karena pada zawal itu penuh sekali, orangnya itu sangat padat sekali sehingga ini banyak ulama yang menggunakan pendapat ini yang sebelum jumrah akobah. Padahal di Ropol juga boleh, ngobengi rondino bisa ndak berangkat terus. Artinya biar tidak yang penting kan ngelempar jumroh. Dikumpulkan juga nggak apa-apa. Nanti hari ketiga baru lempar bareng tiga tuh. Jadi sebenarnya yang penting kita menghindari kemacetan loh. Sebab sekarang itu kan semakin banyak orang sudah dibuatkan baik sekali itu caranya haji sekarang itu kan sudah ada eskalator yang bisa berlaku loh dan jalan aku. Jadi saya tuh kayak naik itu aja naik jalan kayak ada bandara itu pelaku dewe mau. Orang tua begitu enak. Kalau boleh dikumpulkan 1, 2, 3 boleh dikumpulkan. Orang-orang calone waktu telu disokno menisan telu boleh.
Enggak boleh. Tiga, Iya, Kak, boleh. waktu berarti sekali nguncal not waktu batu tiga biar. Hari mau batu tiga biar. Jadi cuma 7 kali tok nguncal none. Enggak, kan urutannya tetap ula, usto, aku bangun balik main ula, usto aku balik main ula, ngono loh. Oh, Uratnya ngono. Iya, dalam 1 hari tapi boleh. iya. Hari terakhir ula, usto aku ula, usto. Saya kira sih di lumpuk no di situ bisa di Tiorno. Oh. Ketika melempar itu disunahkan membaca Bismillahi wallahu akbar. Allahumma Mimpi itu ya kak sekaligus biar itu. Itu siji ya. Itu siji kok. Dan bisa bawa punya orang. Jadi gitu loh. Saya dan istri saya itu ngelempar 2 kali. Saya untuk ibu saya terus mana aku ngelempar no. Sing sinok ngelempar no mariri gitu. Jadi ngono. Ora apa-apa, titip ngono ora apa-apa, titip. Ya aku udah aku kesel kok titip kon lemparno ya. Gowo sing penting bature gowo. Oleh lah ngono. Ya ngono boleh. Jadi pengen Jadi maksudnya sekarang semakin padat kan, jadi bahaya sekali. Daripada terinjak-injak orang itu. Kadang-kadang kalau tidak ngertinya orang itu, oh ini ya Abdul, Abdul kalau bahaya, bahaya. Memang Abdul baca zawal, timbang baca zawal sesok nemen ya, yang kurang. Bar asar, bar maghrib, bar isya, bar jam 12 malam pun dimundurakan malah adem tambah enak jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah maj'alu hajjan ma'bura wa dzamban maghfura wa sa'yan mas'ura. Rajman li syayatin. Rajman li syayatin ya. Ini kan mengikuti Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ngelempar itu. Bihajarin. Nah, melemparnya dengan batu, enggak boleh dengan sandal. Sandal. Sandal batu selimut. Baju iku wong ireng-ireng lho ngelempar sandal. Eleng gak diwuruhi kiai ning ngene kuwi. Enggak kan kalau setan iki padak waktu kerikil Kecilikan. Gimana bisa mabihi walau akikon akik nggak apa-apa dia duit akik itu akik lempar tapi lauron kalau taroka romya taroka bagi yang tasrik wa illa lagi mau tamun fitar kisalasi romatin kasaro waktu baru ayat wal bidamin wa sama ya adon melemparnya dengan batu, yakni benda apa saja yang disebut batu, walaupun batu akik atau batu berlian. Iya, Belanda. Iya, bilaur batu Belanda. Anu oparane kok. Iya, nganggo batu intan apa. Bila tertinggal melempar 1 hari, maka ia harus menyusulnya pada hari tasrek lainnya. Itu sih didobel lah. Imam Rafi dan Asnawi memperbolehkan melempar sebelum tergelincir matahari. Tadi orang yang berangkat duha itu berangkat pagi-pagi itu menurut Imam Rafi dan Imam Asnawi. Membolehkan melempar sebelum tergelincir matahari. Kalau tidak demikian atau tertinggal melempar jumlah dan tidak dikodoi, maka wajib dam. Jadi harus motong kambing lagi selain damnya tadi yang karena dia ikhramnya tidak dari mikot. Ada kambing 1 ekor, ini kambing 1 ekor lagi kalau nggak
ngelempar jam, kalau nggak lempar wajib jam lagi. Jadi di sini diucapkan benar orang selain yang berdiskusi lurus karena meninggalkan 3 kali melontar jumroh atau lebih. Pokoknya jumroh itu nggak usah berangkat nggak apa-apa. Nggak tunggu saya masih gimana bisa. Nggak berangkat. Maksudnya gitu. Kalau orang tua sih, saya diwakili orang apa-apa. Tapi umumnya diakui sulit tunggu saya. Kayak raja-raja ku, raja-raja kan gini nggak tahu nang mina belas mereka nyingkir mereka bayar jam tok. Kalau tertinggal dagingnya sama elak mangan. Dagingnya apa nih? dagingnya kambingnya Enggak. Kalau yang boleh makan itu daging kurban. Yang kurban ini boleh makan daging kurban. Itu kan kurban kan sunnah juga, tapi jarang yang kurban. Bayarnya jam tok. Mestinya selain motong jam, motong kurban itu loh. Kita mumpung di sana motong kurban sekali-sekali, gak tahu motong kurban. Malah mangani kurban tok. Jadi Rasulullah itu korban unta 100 ekor. Disembelih 60, kesel terus kayak no adik sin Ali ya. Berturai kon sing 40. Jadi kan Nabi menyembelih unta 100 itu. 100 itu bukan jam, itu apa namanya? Kurban. Iya. Sebab kalau kurban di rumah kan biasa tiap tahun bisa. Sana kan hanya waktu di situ toh. Jadi jangan sampai ke sana itu tidak kurban. Ya Allah, iya. Eling-eling gue. Jadi sanggup duit ke tuku pedis korban. Iso unta murah. Datang ke sana. Ke tempat pembelian datang ke sana. Terus sana milih unta yang kecil, yang besar. Yang unta yang murah ya yang sedang-sedang itu. Unta itu yang gak waktu itu ya. Pada baik. Ya adalah suci korban. Ada korbannya. Ya kanggo pitu kok kanggo siji. Satu belong pitu kok. Ya bisa ora apa-apa lah. Terima korban. Kan Nabi wong siji korban 100 mungkin wong sapi siji untuk siji yang pitu. Ono wong nek wong pitu. Tapi enggak apa-apa sih ora korban lah. Tapi gitu. Urunan ya. Kalau tidak demikian tertinggal melempar jumroh dan tidak diakadoi, maka wajib jam karena meninggalkan 3 kali tinggal sekali jumroh maka wajib jam dengan 1 mud. Tapi tertinggalnya satu kali toh maka pakai mud jamnya. 1 mud. 2 jumroh dengan 2 mud. Tapi kalau semua ditinggal pakai kambing. Kewajiban itu bila tertinggal wajib ditambal dengan jam dan kewajiban ini dinamai dinamai abadon. Itu sama hari abad. Sudah ya. Jadi ada rukun haji, ada wajib haji. Rukun haji itu kalau tertinggal dia sah hajinya, kalau wajib haji ditinggal sengaja atau tidak sengaja boleh-boleh saja, yang penting bayar jam. Kalau yang rukun nggak sah hajinya. Nggak sah hajinya. Angel loh, haji nggak sah itu. Aku kok balik burung pragat gak balik akhirnya terus aku mau wajib marjut itu ada gak ngerti mau bilang wasunanu air haji ghuslun fataya mumun li ikhramin waduri Makkah walau halalan diri tua. Sunahnya haji ya wasunah tadi kan sudah wajib sunahnya. Sunahnya ghuslun mandi atau tayamum jika beralangan mandi, sakit ya tayamum.
Jadi mandi untuk ikhram ya di Bilik Ali kita mandi semua di sana, terus nanti sholat sunnah ikhram gitu. Dan masuk ke kota Mekah walaupun tidak ikhram di Tua. Jadi orang yang tidak haji mau masuk kota Mekah itu sunnah mandi juga. Tapi di tempat kota Tua namanya, kota Tua. Nah di situ berhenti mandi, nah, baru masuk kota Mekah. Yang tidak haji, yang tidak haji mulai dari umrah itu akan ikhram. Wukufin bi Arafata Asiyat Rami ayami tasrik kata toyub bil badan wasab Arabnalahu jimun ubelahu akram babadal wusri wala yadru istidamatuhu badal ikhram walantiqaluhu di arkin. Mandi untuk wukuf di Arafah pada sore harinya. Untuk wukuf di dan untuk wukuf di Muzdalifah, dan untuk melempar jumroh pada hari tasrik. Itu sunnah mandi semua. Mandi untuk wukuf sunnah di Arafah pada sore harinya, untuk wukuf di Muzdalifah sunnah lagi mandi lagi, dan untuk melempar jumroh pada hari tasrik sunnah juga mandi. Sunat memakai wangi-wangian pada badan dan pakaian walaupun dengan wangi-wangian yang berwujud sebelum ikhram dan sesudah mandi. Jadi jangan pakai wangi-wangian sesudah ikhram ya, itu nanti malah harus digenda. Jadi kalau pakai wangi-wangian itu sebelum niat ikhram itu boleh. Kalau wangi-wangian sesudah ikhram malah melanggar. Sudah pakai ikhram boleh? Iya sudah pakaian tuh kan belum niat kan pakaian biasa pakaian. Pakaiannya nggak apa-apa, pakaian ikhram, terus baru pakai wangi-wangian, terus nanti sholat sunnah, habis mandi itu sholat sunnah ikhram, terus pakai wangian, terus baru nanti niat. Jadi niat jangan sampai sudah niat baru pakai wangian, nanti haram. Umpamane wis tak batalno kasih niat maring maneh ae. Aduh. Niat iki aku kau haji ku gak iso dibatalno. Oh gitu ya. Kalau haji, kalau sholat niat sembahyang tak batalno bisa dia sembahyang. Niat haji nggak bisa dibatalno. Harusnya haji bisa langsung masuk haji. Ada haji itu mau kalau ngono. Jangan tangannya haji ku aku wis kasih itu ikhram berapa sih ikhram sudah. Itu bedanya ibadah umroh sama sembahyang kita dapat lalu terus bayang mana haji nggak iso. Batal biatun bahaya labaik Allahumma tun baca talbiyah ya. Batal biatun bahaya labaik Allahumma labaik la syarika lak baik innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Sunnah membaca talbiyah yaitu ya Allah hamba datang untuk memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, hamba datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan kesempurnaanmu semua, tiada sekutu bagimu. Jadi labbaik Allahumma labbaik dalam talbiyah. Jadi orang talbiyah itu ya sudah ikhram, sudah niat ikhram, sudah talbiyah. Kayak aku biar nggak ngerti. Aku toko Jeddah nang Madinah wong durung apa-apa wis talbiyan terus. Tahu terus haji bersama aku talbiyan terus kalau mestinya kalau mau ke Madinah itu dari Jeddah mau ke Madinah ya mau selawat, mau talbiyah. Tapi nggak apa-apa talbiyah juga dong aku berapa. Wa makna labbaik ana muqimun ala ta'atika wa yusanu al-iktar minha wa sholati al-nabi sallam wa su'al jannah wal isti'azah minan nar pada takrir talbiyah salasan. Maksud labbaik ialah hamba datang memenuhi dan taat kepadamu. Misalnya memperbanyak talbiyah, sholawat kepada Nabi, memohon surga dan mohon perlindungan dari neraka sehingga membaca talbiyah 3 kali.
Jadi sudah baca tasbih 3 kali terus maca selawat terus. Watlas tamirul talbiyah ila romi jumratil akobah. Lakin ratusanu fitwafil kudum wasai ba'dahu leuroji al-karin khosoh bihima. Tidak membaca talbiyah itu tapi tidak disunahkan ketika tawaf kudum dan sa'i. Sebab lebih warid zikir-zikir yang khusus pada keduanya. Tawaf dan sa'i ada lagi zikirnya sendiri, bukan pakai talbiyah. Wa tawafu kudumin ya annahu tahil baiti wa yamin sanu li hajjin aw qarinin dakhala maka qabla wukuf wala yadu bil julusi wala bit takhiri na'am yakutu bil wukufi bi arafah. Sunat tawaf kudum sebab menghormati Baitullah. Jadi suatu kudum itu kan kayak tahiyatul masjid suatu kudum. Dan sesungguhnya disunahkan. Jadi sunahnya tawaf sunah kudum. Disunahkan tawaf kudum itu bagi yang ikhram haji dan haji kiron, tidak bagi haji tamattu yang masuk ke kota Mekah sebelum wukuf. Tidak lepas kesunatan sebab duduk di Masjidil Haram dan tidak lepas kesunatan sebab ditangguhkan. Betul demikian, akan tetapi lepas syukur tawaf kudum itu sebab wukuf di Arafah. Jadi tadi kan tawaf kudum itu kan seperti sholat sunah tahiyatul masjid. Tapi andai kata datang sudah ada jamaah zuhur, kan sholat jamaah zuhur. Nanti habis sholat jamaah zuhur baru tawaf kudum. Artinya tidak gugur. Tidak seperti tahiyatul masjid. Masjid kan kalau sudah duduk ya gugur. Nggak sholat tahiyatul masjid lagi. Tapi kalau tawaf kudum masih tetap disunahkan walaupun tidak duduk dalam masjid. Kenapa duduk? Ya mungkin kesel atau sakit atau mungkin karena jamaah zuhur kan akhirnya duduk, ada apa sih? Nah itu masih tetap sholat atau kudum tetap disunahkan. Tapi bagi orang haji tamattu enggak. Haji tamattu kan seperti sudah jadi orang penduduk Mekah. Haji tamattu sudah masuk situ, sudah bermalam di situ berhari-hari, sudah kayak orang Mekah aja. Orang haji tamattu itu. Tapi kalau haji kiron sama haji ifrad kan memang baru datang dia, jadi tetap kudum. Mabitun dan sunah juga mabit di Mina. Mabitun di Mina Lailatul Arafah. Jadi malam Arafah itu sunah mabit di Mina. Jadi begini, ini kalau yang asli seperti ini, tapi kalau kita tidak bisa, orang Indonesia itu sudah diatur cara rutenya itu dari Mekah terus Arafah. Tidak bisa ke Mina dulu, tapi kalau orangnya haji sendiri itu biasanya mau ke Arafah itu mampir Mina dulu, terus itu baru masuk Arafah. Jadi ini yang seperti Nabi begini, tapi kalau kita tidak bisa karena sunah juga ya tidak apa-apa ditinggal. Tapi karena memang rombongan besar, kalau buat seperti ini kacau nanti. Jadi sunat bermalam di Mina pada malam Arafah dan wukuf di tempat berkumpul yang sekarang disebut Mas'aril Haram. Haram itu yaitu gunung di ujung Muzdalifah. Orang hendaknya berzikir ketika wukufnya dan berdoa sampai subuh atau bersinar dengan menghadap kiblat. Karena ittiba sebagaimana riwayat Jabir bahwa Nabi SAW sesudah sholat subuh di Muzdalifah lalu naik unta kosa sampai Mas'aril Haram menghadap kiblat, berdoa, bertahlil dan bertakbir. Jadi ini untuk yang rombongan sendiri aja, haji petualang ini bisa seperti ini. Kalau kita jangan niru-niru ini, nanti bisa di rombongan.
Wa azkarun wa adiyatun maksusatun bi awqatin wa amkinatin muayyanatin wa distau abaha al-jalalu asyuti yadha ifil yomi walailah fa tatlubhu. Sunnah membaca zikir dan doa yang ditentukan pada waktu dan tempat yang ditentukan pula. Syekh Jalal Asyuti telah menjelaskan zikir dan doa itu di doa pagi petang ya, itu ada di sana di karangannya Imam Suyuti. Kalau kita sudah tinggal beli aja, tinggal beli buku apa itu namanya, buku manasik itu loh, sudah ada lengkap itu dibaca, di mana dibaca, di mana zikir. Faidah yusanu muda akidan ziyaratu kubrin Nabi Sallam walau liwal hajin wa mu'tamirin dia hadisa waradat fi fadliha. Ini tadi kan terang hadis umrah, belum terang ziarah kubur dengan Nabi ya. Sunat muakkad, sunat muakkad berziarah ke makam Nabi SAW walaupun bagi selain yang berhaji dan berumroh, karena beberapa hadis menyebutkan fadilahnya, diantaranya sabda Nabi, man zaroni baca moti baka'an nama zaroni bikayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku sudah aku mati, maka sama dengan ziarah ketika aku masih hidup. Jadi, manzaroni pada moti baka'an nama zaroni fi hayati. Jadi ini memang sahabat Bilal ini yang dipanggil ini. Sahabat Bilal 5 tahun di Syria, di Syam sana, gak datang-datang. Rasulullah datang ke sana dalam mimpinya. Kamu sudah lupa ya sama saya? Kok nggak pernah nyambangi saya? Terus kayaknya Bilal berangkat ke Madinah, nangis-nangis sana dari sepuluh. Man sholla alayya inda qabri wa kalau biha maghlakan yuballighuni wa kafa amrud dunyahu wa akhiratihi wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah rawal Bukhari. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku dekat makamku, maka Allah menyuruh malaikat